Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Bapak Oskar Wirawan. Beliau akan membawakan topik tahan uji dari Roma 5 ayat 4. Selanjutnya saya serahkan waktu untuk Pak Oskar Wirawan untuk men-sharingkan firman malam hari ini. Silakan Pak Oskar. Ya, terima kasih Bu Ayu, terima kasih Bu Fuji yang sudah hadir dan melayani dalam doa pembukaan tadi. Ibu memberi warna baru Bu dari Zoom FWF malam hari ini. Haleluya. Terima kasih sebagai orang baru biasa membawa sesuatu yang baru. Ya, ini saya sudah bisa share screen ya Bu Ayu ya. Bisa Pak, bisa. Oke. Sip. Ini kelihatannya berseri ini temanya ya Bu. Jadi sambungan dari Pak Betul Pak, Hendrik betul. Boon ya. Iya. Ya, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu, sahabat Persekutuan Doa FWF. Topik yang diberikan untuk saya berbagi firman malam hari ini ya memang luar biasa karena kita memerlukan ya tahan uji. Namun saya akan membatasi eh, penyampaian firman tahan uji menimbulkan pengharapan ini dalam konteks menurut surat Rasul Paulus untuk jemaat di Roma ya. Karena kalau saya lihat ayat-ayat yang lain di surat-surat yang lain, bahkan juga ada di Perjanjian Lama, wah luar biasa akan panjang. Jadi saya lihat dari kitab Roma sendiri udah luar biasa. Dan karena ini obrolan santai keluarga Allah, jadi kita nggak usah tegang. Kita tidak sedang ada Zoom di sekolah Alkitab nih. Ini berbagi dari praktisi ya, saya sebagai pengikut Kristus. Dan kalau di sini banyak yang latar belakangnya sekolah teologi, saya memang praktisi ya belajar dari pemuritan pertama waktu jiwa baru, lalu belajar sendiri di perpustakaan gereja dan sekarang di Google University ya, yang ada Wikipedia dan macam-macam. Itu berbagai sumber referensi banyak sekali. Ya, jadi tema yang diberikan kepada saya tahan uji menimbulkan pengharapan. Itu yang saya lihat di Roma 5 ayat 4. Ya, sebentar. Ya, jadi menurut surat Paulus untuk jemaat di Roma, ini ayat lengkapnya. Saya coba ambil dari awal sampai ke titik ya. Karena kalau ada kata sebab terus atau kata dan kita nggak lihat sebelumnya nanti bisa ini. Jadi saya lihat satu ayat di atasnya dari kata dan di ayat 4. Jadi itu ada di ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Haleluya. Nah ini saya lihat saya sangat dikuatkan dari ujung ya, ujung dari tahan uji ini menimbulkan pengharapan. Dan ini saya melihat terkait Bapak Ibu karena kalau kita masih punya pengharapan, yaitu membuat kita terus bertahan di dalam ujian-ujian atau tantangan yang kita hadapi. Jadi tahan uji menimbulkan pengharapan, pengharapan juga menimbulkan tahan uji. Itu yang saya dapatkan. Nah, supaya saya tidak salah juga mengerti, saya coba lihat di terjemahan NIV ya, New International Version, karena kadang-kadang terjemahan LAI itu agak beda jauh gitu dari terjemahan baik di NIV, apalagi kalau King James ya suka malah beda. Nah, yang saya baca ternyata di sini tahan uji diterjemahkan karakter ya. Not only so, but we also glory in our suffering because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character
hope. Nah, ini kata bermegah pun di dalam Alkitab LAI semua ditulis bermegah. Kalau di Alkitab bahasa Inggris itu kadang-kadang ini pakai kata glory in our suffering. Nanti boast, macam-macam ada beberapa. Nah, tapi yang saya lihat ini ada sesuatu kalau bisa dirangkai dari pengertian ini bahwa tahan uji ini yang dimaksud karakter. Kalau compare dengan terjemahan yang di NIV. Jadi karakter tahan uji. Namun ketika saya baca keseluruhan kitab Roma ya, pelajari konteksnya, ini yang saya dapatkan Bapak Ibu. Nanti kalau mungkin saya kurang tepat boleh dikoreksi ya. Kita bisa diskusi nanti di akhir. Namun yang saya dapatkan, saya melihat kekonsistenan di kitab Roma ini banyak bicara tentang iman. Dan dalam sejarah reformasi gereja kita juga tahu bahwa Martin Luther ini mengalami pencerahan dari kitab Roma ini. Muncul sola fide, sola scriptura, sola gratia ini juga dari pembacaan kitab Roma. Itu yang pernah saya baca dari sejarah gerakan reformasi. Nah, jadi iman ini terus menjadi core dari surat Paulus untuk jemaat di Roma. Nah, karena itu saya mengambil pemahaman dari situ bahwa tahan uji di sini pengertiannya adalah iman yang tahan uji. Di awal pasal 1 dari kitab Roma yang ayat kelima dikatakan demikian. Dengan perantaraannya, ya di sini maksudnya Kristus, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Kami di sini maksudnya Rasul Paulus, untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Nah, jadi dengan perantaraan Kristus, artinya mengutus Rasul Paulus, dan Rasul Paulus mendapat mandat dan jabatan Rasul, Rasul Yesus Kristus yang ditunjuk langsung ya oleh Tuhan Yesus. Selain 12 Rasul sebelumnya, ini Rasul ke-13 yang having appointment directly from Christ ya. Jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Nah, di sini saya juga temukan tujuan surat Roma ditulis ini memang menuntun semua bangsa. Karena Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, jadi ini dia bicara semua bangsa supaya apa? Supaya mereka percaya dan taat. Dan dalam bahasa Inggrisnya, the obedience that comes from faith. Jadi ketaatan yang datang dari iman kepada siapa? Kepada nama Kristus. Dan di sini ditegaskan kita semua termasuk di antara mereka dipanggil menjadi milik Kristus. Nah, ini yang saya dapatkan nanti rangkaian tahan uji ini, bagaimana kita percaya kepada Kristus, percaya kepada kasih karunia-Nya, percaya kepada kasih-Nya, dan inilah yang memang membuat kita bertahan, membuat saya juga bertahan dalam berbagai macam tantangan, kesulitan. Kalau tadi ditulis bermegah dalam kesengsaraan, yang menimbulkan harapan itu karena kita tidak dilatih atau tidak diajar untuk percaya kepada diri sendiri. Beda dengan motivator-motivator dunia yang when you believe itu believe in us, believe kepada diri kita sendiri, believe in ourselves, our strength. Nah, tapi saya makin dapat kekuatan ya, saya makin tahan uji ketika baca kitab Roma ini karena ajaran ini mengarahkan kita percayanya itu kepada Tuhan, kepada kasih karunia-Nya, kepada kasih-Nya, kepada rencananya, kepada perjanjiannya. Inilah yang membuat kita tahan uji, inilah yang membuat kita berpengharapan ketika memang kita ketaatan kita itu lahir dari iman kepada Tuhan, bukan kepada keyakinan kepada diri sendiri. Nah, ini satu berkat firman Tuhan yang dapatkan dari pembacaan
Roma 5 ayat 4 tadi ya, tahan uji yang menimbulkan pengharapan. Oke, ya sebentar ini lompat-lompat tadi. Nah, tadi ayat 5 ya, di pasal 1 yang ayat ke-12 disebutkan lagi masih konteksnya iman. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku dan ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Nah, ini ternyata ya Rasul Paulus juga mengingatkan, kalau kita punya iman, teman-teman kita punya iman, saudara-saudara kita seiman, itu ternyata bisa saling menguatkan. Ini yang membuat kita tahan uji. Rasul Paulus terjemahan LAI ditulis terhibur oleh iman kita bersama. Jadi iman itu ada iman kita sendirian kepada Tuhan dan ada iman rame-rame, iman rombongan kepada Tuhan juga, kepada kasih karunia Tuhan. Nah, jadi ini mengajarkan kita semua bahwa kalau kita mau tahan uji, jangan hanya genggam iman kita sendirian ya. Marilah kita juga menguatkan untuk kita dikuatkan dengan iman kita bersama. Oleh iman kita, oleh iman teman-teman saudara-saudara seiman yang lain. Ini yang kedua yang saya lihat membuat kita bisa mengalami tahan uji. Ada di Roma 1 pasal 11 ayat 11 dan 12. Oke, berikutnya ini masih Roma pasal 1. Orang benar hidup oleh iman. Nah, ini ayat yang sangat ini ya, apa kita ingat mungkin ya yang pernah ikut pemuritan, eh, studi Alkitab, lalu katekisasi. Ini ayat-ayat untuk awal-awal orang percaya, ini ayat hafalan. Kalau saya dulu ini jadi ayat hafalan waktu saya ikut pemuritan. Roma 1 ayat 17. Didahului karena ada sebabnya, ada dua sebab. Ayat 17 menulis sebab, ya saya coba lompat satu ayat sebelumnya bilang sebab juga. Ayat 16 mengatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini ketika baca pasal 1 ayat 16-17, ini kita sedang dikuatkan oleh imannya Paulus. Karena Paulus pakai kata aku di sini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, jadi ini kita dikuatkan dari imannya Rasul Paulus yang mengatakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bukan orang-orang tertentu, bukan hanya orang Yahudi dan Yunani, tapi setiap orang yang percaya kepada Injil. Injil itu kekuatan Allah. Kenapa itu kekuatan Allah? Ternyata dijelaskan lagi terkait dengan iman. Ujung-ujungnya iman lagi nih, larinya terus ke iman. Sebab di dalamnya, yaitu di dalam Injil tadi ya, di dalam Injil yang mengandung kekuatan Allah itu, di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah, kita lanjut lagi, apa maksudnya kebenaran Allah? Apa maksudnya di dalam Injil ada kekuatan Allah? Ternyata di dalamnya nyata ada kebenaran Allah. Apa kebenaran Allah? Ternyata di sini dijelaskan, yaitu yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bahasa Inggrisnya sangat praktis, simple, tapi jelas dimengerti. By faith from first to last. Jadi oleh iman dari awal sampai akhir. Kalau ini agak berpuisi sedikit ya, orang LAI waktu bertolak dari iman. Yang kita tahu kan bertolak itu perahu atau kapal begitu ya. Berangkat. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari berangkat. Nah, berangkat dari iman. Kalau ini first and last kalau di dalam bahasa Inggris.
Jadi sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini menguatkan kita bagaimana kita bisa tahan uji ketika kita punya keyakinan yang kokoh dalam Injil dan meyakini Injil itu kekuatan Allah buat setiap orang yang menyelamatkan, buat setiap orang yang percaya, siapapun orang itu, dan di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nah, jadi sejak awal berangkatnya dimulai dari iman, terus dalam perjalanan juga dengan iman, dan diakhiri dengan iman. Inilah yang membuat kita tahan uji, Bapak Ibu. Jadi yang ketiga saya melihat tahan uji itu kita dapatkan ketika kita mendasari ketahanan kita itu mulai dengan iman, berlanjut dengan iman sampai akhir tetap di dalam iman. Ini kita akan masuk kelompok orang-orang yang tahan uji, masuk dalam kelompok orang-orang benar akan hidup oleh iman. Jadi dengan kata lain, orang yang nggak benar akan hidup tidak oleh iman. Jadi kalau nggak ada iman, tanpa iman, kita bukan orang benar. Karena Alkitab mengatakan tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Itu ada di Roma 6 kalau nggak salah ya. Oke, yang berikutnya yang keempat. Kebenaran karena iman. Ayat 21, Roma 3 mulai ayat 21 dan 2 sampai 24 ya. Mengatakan demikian. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, iman yang tahan uji menurut Roma pasal 3 ayat 21 sampai 24 ini, iman yang meyakini bahwa kebenaran Allah telah dinyatakan dan ini bukan mendadak. Semua yang ditulis di Alkitab, semua yang terjadi. Jadi saya bersyukur ya mengenal kebenaran di dalam Alkitab yang semuanya itu merupakan satu rangkaian yang saling melengkapi, saling mengkonfirmasi dan tidak ada peristiwa yang berdiri nggak ada sambungannya dari sebelum-sebelumnya. Ternyata apa yang kita terima iman berdasarkan kasih karunia itu sudah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Artinya nubuatan-nubuatan ke arah ini sudah ada. Ke arah apa? Yaitu kebenaran karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Ini yang menguatkan kita bahwa iman kita bukan iman yang mendadak, iman yang tiba-tiba muncul tanpa dasar kebenaran yang secara historis panjang. Jadi tidak hanya secara teologis. Saya belajar dari Bambang Nursena, kalau belajar kebenaran jangan hanya teologis tapi historisnya. Nah, karena itu teman-teman seberang itu saya juga heran ya. Iman mereka muncul di tahun 600 sesudah Masehi dan katanya mereka yang terakhir yang benar menjadi penutup iman, penutup begitu. Tapi nggak nyambung, beda gitu ya. Jadi kemarin waktu viral Bapak Ibu kalau sempat lihat ya film The Only Son dilarang di Indonesia. Wah itu yang protes bukan hanya pihak kita, pihak teman-teman saudara sepupu pun juga ada yang protes. Ini aneh-aneh saja. Orang filmnya orang Kristen kok dibilang nggak sama, ya pasti nggak sama lah gitu. Nah jadi saya dapat ya secara historis kita dikuatkan karena begini Bapak Ibu.
kalau Abraham mengorbankan Ishak itu sejarah, tidak hanya teologis. It's a history, not only theological truth, but a historical truth. Tapi kalau yang dikorbankan Ismail itu keyakinan. Dasarnya ya mungkin tuh keyakinan secara teologis saja, tapi saya tidak melihat itu secara historis bisa dibuktikan. Nah, inilah kemenangan iman kita, kenapa kita bisa tahan uji. Ada pengajaran macam-macam kita juga tahan uji karena kita tahu bahwa iman kita tidak hanya secara teologis dasar kebenarannya, tapi juga bisa dibuktikan secara historis, secara sejarah. Ya, sebelum agama Kristen ada, agama Yahudi, agamanya Musa pun sudah menuliskan seperti itu. Dan inilah yang membuat kita semakin yakin bahwa iman kita ini ada dasar yang sangat bisa dipercayai. Nah, ini hal-hal yang membuat kita tahan uji ya terhadap iman kita. Ya, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini bukan pesan mendadak tiba-tiba muncul, tapi ini sudah dinubuatkan ya, disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi yang menguatkan. Oke, selanjutnya bermegah berdasarkan iman. Jika demikian, ini ada di Roma 3 ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan tidak, melainkan berdasarkan iman. Nah, saya sendiri Bapak Ibu kesaksian ya perjalanan iman pribadi saya betul-betul melihat solusi dan landasan iman yang saya bisa pilih memang diteguhkan di kitab Roma ini Bapak Ibu. Jadi saya lahir dalam keluarga yang sudah percaya Kristus ya. Cuman saya nggak tahu bagaimana prosesnya karena saya dibaptis sejak bayi Bapak Ibu ya. Lalu saya juga sekolah di sekolah Katolik dari kecil sampai SMP. Nah, jadi saya udah kenal Tuhan Yesus, sudah tahu apa patung Yesus yang disalib udah tahu, tapi saya nggak ngerti artinya itu. Dan sampai saya tumbuh remaja, dewasa, sampai bekerja pun saya masih berpikir bahwa agama Kristen itu sama dengan agama yang lain. Yang penting berbuat baik, begitu. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Sampai pada satu titik ya, saya melihat kebenaran ini, saya dimuridkan, Pak Oscar, perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan. Kenapa? Karena saya juga menuliskan, kitab nabi-nabi menuliskan, kesalehan kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kalau standar kita sesama manusia, mungkin kita dipuji ya. Wah, hebat nih, orang ini hebat. Wah, si A itu hebat loh, banyak berbuat baik. Apalagi kalau berbuat baiknya kepada kita ya. Wah, itu bantu saya loh nyumbang sekian. Oh, dia ngasih duit saya sekian. Wah, langsung kita kasih label dan stempel. Wah, itu orang baik. Wah, itu bapak yang baik seperti itu. Nah, di pandangan manusia itulah. Jadi ada orang-orang yang di pandangan kita oke, tapi di hadapan Tuhan sebaik-baiknya kita seperti kain kotor. Bahkan kesalehan kita manusia di depan Tuhan seperti kain kotor. Nah, ini yang saya dapatkan bahwa kitab Roma mengurung kita semua, bahwa kita nggak punya dasar, kita nggak punya dalih bahwa saya baik, kebaikan saya cukup untuk membawa ke surga. Dan ilustrasi-ilustrasi banyak saya dapatkan. Ada ilustrasi yang saya ingat sampai hari ini, Pak Oscar, kalau dosa itu kecil boleh ditoleransi, setiap orang itu seumpama orang pakai sepatu menginjak kotoran. Ya, cuman kecil Pak, ujungnya doang. Tapi ada 7 miliar orang semua nginjek kotoran itu masuk ke satu gedung. Wah, sama aja kotor. Nah, dan itulah gambaran kenapa dosa tidak dapat sedikit pun toleransi bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu saya juga dapat pengertian tentang bahwa ya surga neraka itu kenapa neraka ada ya karena kalau
kalau di surga itu seperti area suci hama, area disinfektan. Bapak Ibu kalau yang pernah percobaan-percobaan kimia ya, larutan disinfektan terus masukin kuman. Kuman itu kalau ditaruh tempat yang steril mati Bapak Ibu. Saya baru mengerti, oh iya surga itu bukannya kita nggak boleh loh kalau ada dosa masuk surga, nggak apa-apa, masuk aja, mati kita. Kenapa? Karena ada kuasa kekudusan. Jadi tempat steril, kita nggak steril, masuk, kita kayak kuman, langsung mati kita. Tapi kalau kuman ditaruh di air got yang kotor, hidup dia. Kenapa? Ya memang itu habitatnya, itu tempatnya. Saya semakin mengerti kasih karunia Tuhan itu. Oh seperti itu ya. Oh bukannya kita nggak boleh loh. Boleh kalau kita mau coba. Bahkan zaman perjanjian lama itu, kalau ada nabi-nabi dikunjungi Tuhan, dia bukan ngomong haleluya, celakalah aku manusia berdosa, aku telah melihat Tuhan, gue bakalan mati. Seperti itu, karena dia paham kalau kita nggak kudus tuh bisa ngelihat Tuhan, mati kita. Kenapa? Karena ada kuasa dari kekudusan itu, yang dimana kekudusan tidak bisa bersatu dengan dosa sedikit pun. Ada sedikit mati kita. Karena itu imam-imam uh, di agama Yahudi kalau masuk di ruang Maha Kudus dikasih tali. Karena kalau imam itu lupa, misalnya dia berbuat dosa, lupa ngaku, lupa ada bawa korban penebusan, dia mempersembahkan korban ke ruang Maha Kudus, mati dia langsung. Nah kalau mati, terus kita juga ikut bukan imam atau imam yang bukan ditugaskan, atau kita juga nggak siap-siap ngambil, mati juga kita. Nah jadi caranya super deh, pakai tali ditarik, dan itulah selamat, karena kalau nggak selamat. Nah inilah pengertian tentang bagaimana sungguh pada akhirnya kita menyerah, pada akhirnya memang iman. Inilah, nah kita nggak mau, ini nggak ada yang lain gitu. Kita menolak iman, ya udah kita menolak keselamatan. Dan inilah yang membuat iman kita tahan uji ketika kita memang mengerti dasar kita bermegah, dasar kita percaya diri adalah iman kepada kasih karunia Tuhan. Iman kepada Injil yang menyelamatkan. Seperti itu, bukan perbuatan kita. Karena kita nggak sanggup. Nah ini hal berikutnya tentang bagaimana kita punya iman yang tahan uji. Nah berikutnya masih di Roma 4 ayat 13 dikatakan demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Haleluya, haleluya. Ternyata ini juga menguatkan kita bahwa sebelum hukum Taurat ada zamannya Musa, Abraham itu sudah menerima janji Tuhan. Jadi janji Tuhan pun diberikan kepada kita sebagai keturunan Abraham itu oleh iman, karena iman. Bukan karena hukum Taurat belum ada ya waktu itu ya. Dan di sini dikatakan bukan karena hukum Taurat diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Kita percaya janji Tuhan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan kita Roma menjelaskan itu Bapak Ibu. Ini yang membuat kita tahan uji. Jadi kita percaya dirinya karena janji Tuhan, pekerjaan Tuhan. Dan ini selanjutnya kebenaran berdasarkan iman berlaku bagi semua keturunan Abraham. Puji Tuhan. Jadi bukan cuma Abraham saja, keturunan Abraham. Apakah kita termasuk? Di sini menjelaskan bahwa kita yang percaya Kristus, kita termasuk keturunan Abraham. Kitab Galatia bahkan menuliskan bahkan kita berhak menerima janji-janji Abraham. Yaitu apa? Untuk kita menjadi berkat. Ayat 16 mengatakan demikian. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Nah, ketika Paulus ngomong begitu di surat Roma ditulis demikian, itu dia merefer kepada Kejadian 17 ayat 5 yang mengatakan bahwa Abraham itu
artinya Bapak banyak bangsa, seperti itu. Namanya semula Abram. Lalu diganti Abraham, artinya Bapak banyak bangsa. Dan Bapak Ibu kalau mengikuti kisahnya Abraham, dia menyebut Abraham, saya Bapak banyak bangsa. Itu satu pun anak belum ada keturunan. Tapi inilah hebatnya iman ya. Imannya Abraham bertahan terus. Nama saya Bapak banyak bangsa, nama saya Bapak banyak bangsa. Saya Abraham Bapak banyak bangsa. Mana keturunan nggak ada. Oh, itu mungkin dia diketawain ya, diketawain ini orang aneh dan sebagainya. Tapi dia luar biasa karena imannya tahan uji. Nah, dia percaya, nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, ini ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Imannya nggak lemah meskipun tubuhnya sangat lemah. Kenapa? Sudah uzur, sudah tua. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Wah, jadi dijanjikan Bapak banyak bangsa, namanya udah diganti dari Abram menjadi Abraham, tapi toh belum ada. Jadi ini menguatkan saya juga Bapak Ibu, saya ini punya misi. Nah, Ibu Fuji tahu karena ikut ini bersama saya, TOF BAM, Business as a Mission. Saya buat kelompok ya, ada kelas pemuritannya lewat Zoom tiap hari Senin. Saya punya misi menggerakkan 1 juta multiprofesi bermisi. Artinya kita menjalin profesi bisnis pekerjaan kita itu ada misi Tuhan, mesti ada koneksinya. Nah itu nanti pelajarannya cukup lumayan panjang dan ini saya kalau tanya Pak Oscar 1 juta multiprofesi bermisi, gede amat sekarang berapa? Bu Puji tanya, sekarang berapa Pak Oscar? Bu, saya baru start 2 minggu lalu. Ini minggu ketiga, Ibu orang ketiga. Karena saya doa dapatnya seminggu 1 cukup. Nah tadi saya dikuatkan Pak Hendrik juga. Pak Hendrik kalau ada Zoom, yang ikut cuma 1, tetap bersuka cita. Karena apa? Itu Roh Kudus yang kirim. Nah, saya juga gitu Pak Hendrik. Saya juga tidak lemah ya, meskipun saya punya visi yang besar ya, karena Abraham ini. Bahkan di Ibrani 11 ya ada pahlawan-pahlawan iman. Wah, kalau ditulis itu menguatkan iman kita bersama, jadi kita tahan uji. Apapun, tahan uji apa? Visi misi yang Tuhan percayakan, panggilan Tuhan percaya, kita nggak goyang sedikit pun. Kenapa? Karena ada contoh-contohnya. Inilah yang menguatkan imannya Abraham. Jadi kalau nggak salah itu Abraham dipanggil itu umur berapa? Apakah umur 75 tahun? Kalau 75 tahun sampai umur 100 tahun berarti 25 tahun. Belum terjadi apa-apa. Rahim Sarah telah tertutup. Jadi secara hitungan manusia udah nggak ada harapan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah inilah kekuatan iman yang tahan uji. Oke, selanjutnya diperkuat dalam iman. Roma 4 ayat 20, masuk yang pasal 4 ya. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Nah, jadi seseorang tidak bimbang terhadap janji Allah yang belum terwujud, puluhan tahun belum terwujud. Bapak Ibu, jadi kalau kita punya dapat panggilan Tuhan, dapat visi misi besar, jangan putus asa Bapak Ibu. Secara dunia kita merasa kayaknya nggak ada harapan, meragukan apa iya mungkin. Nah, kalau itu kita pikirin diri kita sendiri, memang nggak mungkin. Saya juga begitu. Kalau saya pikirin diri saya, ya kalau memang itu cuman visi buatan manusia, maunya saya sendiri, obsesi saya, ya saya nggak percaya. Tapi kalau kita dapat firman-Nya ya, dapat kekuatannya, dapat konfirmasi beberapa saudara seiman, dan itu ada peneguhan-peneguhan lewat banyak hal dalam perjalanan iman kita, ya kepercayaan kita udah bukan pada diri sendiri, kepercayaan kita udah kepada Tuhan dan firman-Nya dan kasih karunia-Nya. Dan inilah yang dialami Abraham. Dia tidak ragu pun tidak bimbang dengan apa situasinya dia, malah ia diperkuat dalam iman. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Bukan dengan keyakinan saja, tapi penuh, full, 100%. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah sekali lagi, di sini Bapak Ibu ada prinsip
bagaimana kita bisa tahan uji? Abraham percaya bukan pada dirinya sendiri. Dia percaya bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kalau kita baca ayat-ayat lain, sekalipun dianggap terlambat, ya, namun Allah tidak pernah terlambat, ya, sebab Tuhan punya waktunya sendiri untuk melaksanakan janji-janjinya. Jadi Bapak Ibu, ini yang menguatkan kita untuk bertahan, untuk tahan uji, khususnya tentang iman kita. Kenapa? Karena kepercayaan kita kepada Allah yang berkuasa sanggup melaksanakan yang telah Ia janjikan. Allah tidak pernah ingkar janji. Itu ada lagunya ya. Oke, berikutnya udah masuk pasal 5 nih, mau terakhir ya Bapak Ibu, karena tema kita hari ini pasal 5 ayat 4. Jadi tadi maju sedikit dari pasal 1 sampai sekarang ke pasal 5. Iman kepada kasih karunia. Dan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Oleh Dia di sini Kristus, oleh iman kepada kasih karunia. Oleh Kristus kita itu beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Nah ini boast, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah kita berharap, kita bermegah artinya juga berkeyakinan kuat bahwa kita pasti menerima kemuliaan Allah bukan karena kita sendiri Bapak Ibu, tapi karena apa? Karena Dia yaitu Kristus dan oleh iman kita kepada kasih karunia-Nya. Ini yang membuat kita tahan. Tapi kalau kita nengok ke diri sendiri, wah itu yang membuat kita tidak tahan. Karena itu Petrus ketika ditantang Tuhan jalan di atas air, ketika Petrus percaya perkataan Tuhan, dia jalan di atas air Bapak Ibu. Tapi ketika angin dia lihat situasinya semua, dia nggak lihat perkataan Kristus, kepercayaan kepada situasi, angin bisa menenggelamkan dia, air bisa menenggelamkan dia, bahwa ini tidak mungkin dia bisa lakukan, tenggelamlah Petrus. Yesus ngangkat dia dan Yesus melihat kenapa kamu nggak percaya gitu kan, ditanya. Ini Bapak Ibu, kita akan tahan uji ketika fokus iman kita tadi kepada kuasa Allah yang sanggup melaksanakan janjinya, ini kepada kasih karunia di dalam Kristus yang sudah dianugerahkan kepada kita sehingga kita berpengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah ini masuk kepada ayat tema kita malam hari ini, Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja ya, bukan hanya kasih karunia terhadap untuk percaya kepada kemuliaan Allah, tapi dikatakan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Orang kalau sudah iman kepada Tuhan, tahu pengharapannya, kemuliaan yang di surat Petrus dikatakan, sebab kemuliaan yang akan kita alami ini tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan dalam hidup ini. Nanti yang kita dapatkan itu jauh lebih tinggi, lebih mulia dari apa yang kita alami di dunia ini. Nah itulah sebabnya kalau kita sengsara kecil gitu, saya pernah lihat ya kesengsaraan kita itu berkurang kalau kita melihat kesengsaraan orang lain yang lebih parah dari kita. Itu efek psikologis, efek psikologis. Sebaliknya kesenangan kita berkurang kalau ada orang lain yang lebih enak dari kita. Ada contoh Bapak Ibu ya. Ada contoh ini yang kesengsaraan dulu ya. Kesengsaraan makanya suka ada istilah jangan cuma lihat ke atas, lihat ke bawah begitu. Ada orang naik mobil mengeluh. Aduh, naik mobil macet jalanan, hujan, nyuci-nyuci mobil terus dia lihat orang naik motor kehujanan. Terus dia mulai bersyukur, wah aku tapi bersyukur ya ini paling cuman kalau basah kotor mobil aja. Tapi itu kan yang basah nggak cuman kendaraannya kalau orang naik motor dan sepeda. Juga semuanya, orang-orangnya juga ini harus pakai jas hujan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah nanti orang naik sepeda, gimana dia bisa tahan terhadap kesengsaraan naik sepeda? Kalau lihat orang berjalan kaki,
Nah, inilah yang saya dapatkan ya. Kenapa kita bisa bermegah dalam kesengsaraan kita dan bisa tekun? Karena kita melihat ada pahlawan-pahlawan iman yang endingnya happy ya. Endingnya happy. Inilah membuat kita tekun dan tahan uji. Karena kesenangan itu juga sangat itu ya namanya apa? Aduh apa sih? Yang tentatif, sifatnya itu tentatif. Contohnya orang terima bonus atau kenaikan gaji, wow dia senang. Anda naik gaji 2 kali lipat, wow senang. Wah, puji Tuhan saya dapat gaji naik 2 kali lipat. Tiba-tiba nanti ada temennya dia yang kerjanya malas-malasan, tek senang, si happy-happy. Kamu kok senang? Ya kenapa? Saya dapat kenaikan gaji 4 kali lipat. Langsung yang tadi 2 kali lipat senang, merosot langsung happy-nya. Loh kenapa kamu sedih? Kamu kan juga iya. Nah, gimana nggak sedih? Aku yang kerja keras kayak gini naik cuma 2 kali lipat. Nah kamu yang sering absen, sering bolos 4 kali lipat. Nah itulah relatif, maksudnya relatif. Nah itu relatif. Jadi kesengsaraan, kebahagiaan itu relatif Bapak Ibu. Ketika ada pembandingnya, itu pembanding ternyata bisa mengubah persepsi kita. Nah kalau kita mau tahan uji, ubahlah persepsi kita tentang kesengsaraan. Lihat dalam kesengsaraan, makanya kita diajari dalam kesengsaraan kita belum seperti Yesus yang mencucurkan darah, belum seperti Yesus mengalami siksaan di kayu salib. Nah, ketika kita melihat salib Kristus, ketika kita makan perjamuan kudus, itulah ketika kita bayangkan penderitaan, aduh kecil dibanding Tuhan Yesus menanggung dosa seisi dunia dan mengalami penderitaan seperti itu ya. Dia yang benar dijadikan tidak benar, dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu, dihina, dicaci maki, udah nyembuhin orang sakit, musir setan, dibilang wah dengan Belzebul dia musir setan, sakit hati Bapak Ibu. Lakukan kebaikan disalahpahami, wah itu sengsara banget dan dibantah terus. Dia datang kepada milik kepunyaannya, namun milik kepunyaannya tidak menerimanya. Jauh-jauh bermisi ditolak Bapak Ibu. Apa enggak? Aduh itu kalau ini orang biasa udah ngenes sudah kena kanker stadium 3 itu. Karena hatinya nelangsa kalau orang Jawa bilang ya. Nelongso begitu. Seperti itu. Nah, tapi ini kita luar biasa. Kita bisa ngalami tahan uji karena itu tadi. Bukan hanya itu saja karena kita punya pengharapan. Apa pengharapan kita? Nah, saya lanjut ya yang di ayat 5. Tadi ayat temanya sampai ayat 4 saja. Tapi karena ini nyambung terus. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, we have no power, dikatakan we are powerless, kita nggak berdaya menghadapi apa kutuk dosa, kita nggak berdaya menghadapi seluruh tantangan-tantangan kita untuk menjadi orang benar, nggak bisa kita. Tapi dalam kondisi itu pun Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu tentukan Allah. Apalagi kalau kita sudah di dalam Tuhan, udah pasti ada pembelaan Kristus. Karena Kristus bukan hanya imam besar, dia pembela kita, imam agung yang mendoakan kita, bersyafaat untuk kita. Ini kekuatan kita. Harusnya kita tahan uji Bapak Ibu, karena kita dikepung dengan banyak kekuatan-kekuatan kasih karunia Tuhan. Ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Kenapa? Sebab oleh dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi kita itu sudah didamaikan. Kita yang terpisah dari Allah sudah disatukan oleh darah Yesus Kristus. Nah ini ayat favorit saya. Meskipun suka disalahpahami. Karena saya belajar dari Joseph Prince. Itu kasihan Joseph Prince dikasih label cheap grace. Ya, jadi ada cheap grace. Padahal setahu saya ada amazing grace ya. Tidak ada cheap grace atau expensive grace, nggak ada. Yang ada ya amazing grace. Nah, ini saya belajar dari bukunya Joseph Prince, This Stand to Reign. Ini iman menerima kelimpahan kasih karunia untuk hidup dan berkuasa. Roma 5 ayat 17 menuliskan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka
yang telah menerima kelimpahan, bukan sekedar kasih karunia ya Bapak Ibu, tapi kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita percaya dosa hebat, karena Adam kita bisa begini, aduh gua mah udah turunan udah begini, susah. Nah, kalau kita bilang begitu, kita lupa ada sesuatu yang lebih powerful. Ada satu orang yang lebih powerful, namanya Yesus Kristus, yang memberi kita kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk apa? Untuk kita hidup dan berkuasa. Wah, ini saya baca bukunya Joseph Prince ini ditulis ya, rahasia keberhasilan, keutuhan, dan kehidupan berkemenangan tanpa susah payah, effortless. Ya, kalau teman-teman yang dalam yang menggunakan bahasa Inggris itu, kalimat-kalimatnya memang dahsyat banget ya. The secret to effortless success, wholeness, and victorious living. Rahasia keberhasilan, keutuhan, dan kehidupan berkemenangan, aduh kurang N, tanpa susah payah, itu Joseph Prince. Maksudnya apa? Apakah kita terus berbuat dosa? Enggak, Bapak Ibu. Saya belajar ya, ketika kita mengalami kasih karunia itu bukan tiket untuk berbuat dosa sembarangan, enggak. Semakin kita menyadari kasih karunia Tuhan, semakin kita tidak ingin berbuat dosa. Joseph Prince mengajarkan saya lewat YouTube ya, saya belajar di YouTube. Dosa kehilangan daya tariknya. Ketika kita menerima kelimpahan kasih karunia, itu kita bisa melihat, waduh bumi langit, kena apa ya aku? Kena apa menariknya dosa kalau cuma gitu? Lebih menarik kelimpahan kasih karunia. Sehingga kita nggak berbuat dosa bukan karena apa-apa. Karena kelimpahan kasih karunia membuat dosa kehilangan daya tariknya. Selama ini kenapa kita jatuh dalam dosa? Karena kita anggap menarik. Sama seperti Hawa melihat buah itu menarik. Apapun yang kita lihat menarik, kita bisa terseret olehnya. Tapi kalau yang kita buat menarik, paling menarik adalah Injil Kerajaan Allah. Kelimpahan kasih karunia, hidup di dalam Kerajaan Allah itu kita buat sangat menarik, kita akan terseret ke sana. Ekstrim kanan kita. Haleluya. Itulah yang membuat kita akan tahan uji Bapak Ibu. Dan ayat penutup ini ada di pasal 8 dari kitab Roma. Ini yang menutup dan mengunci apapun sehingga kita tetap tahan uji Bapak Ibu. Ini semua dari segala penjuru sudah disampaikan sehingga kita seharusnya kalau paham ini, kita kelompok orang-orang yang punya iman tahan uji. Ya, kalau Bapak Ibu nggak keberatan, ini ayat endingnya, boleh open mic kita baca sama-sama Bapak Ibu. Roma 8 ayat 35 dan 39. Kalau yang tidak berkeberatan dan berkenan, saya ajak sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi, wah ini baca kenceng Bapak Wi, garis tebel ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Kita menang itu bukan oleh diri kita Bapak Ibu, oleh Dia yang mengasihi kita. Dijelaskan lagi seperti apa sih kasih Kristus itu? Ini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, ini saya namakan 360 degrees untuk iman kita tahan uji terhadap kasih Allah. Kasih Allah 360 derajat ya. Yang di atas, yang di bawah, mau malaikat maupun pemerintah, masa sekarang yang akan datang,
mau kelaparan, penganiayaan, kesesakan, ketelanjangan, semua disebut. Yang membuat kita nggak tahan uji disebut semua, itu semua tidak bisa memisahkan dari kasih Allah. Kalau apa? Kalau kita menyadari status kita dalam Tuhan, potensi kita dalam Tuhan, fakta kita dalam Tuhan, bahwa dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, sehingga tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sampai di sini Bapak Ibu. Thank you. God bless us. Saya kembalikan ke Ibu Ayu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Oscar. Mohon Pak Oscar berdoa, setelah itu kita akan diskusi. Baik, terima kasih. Mari kita satukan hati. Bapak bersyukur untuk malam hari ini, di mana kami mendapat semua sarana kasih karunia untuk kami tahan uji Tuhan. Kami sesungguhnya mendapat semua sarana kasih karunia untuk kami memiliki iman tahan uji di dalam kasih karunia, di dalam Kristus, di dalam iman yang Kau berikan kepada kami, kepada kuasa Allah yang sanggup melaksanakan janji-janjinya, di dalam iman kami kepada kasih karunia Kristus, kepada kasih Allah yang tidak sanggup memisahkan kami dengan apapun juga. Semua itu Tuhan membuat kami tahan uji. Ada begitu banyak pahlawan-pahlawan iman, sehingga bukan dengan iman kami pribadi lepas pribadi, tapi dengan iman kami bersama, kami juga boleh saling dikuatkan, sehingga iman kami tidak goyah, iman kami tahan uji, apapun kesulitan tantangan yang kami hadapi, juga kami percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami itu termasuk pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Sebab apabila kami dicobai, kami tahu Allah setia dan adil, Allah akan menyediakan jalan keluarnya. Itulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami, bahwa dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Namun kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. 2 Korintus 3 ayat 5 Tuhan, ini juga firman yang menguatkan kami, bahwa kekuatan kami, kesanggupan kami semuanya bermuara kepada Engkau ya Tuhan. Inilah iman teosentrik, iman yang berpusat kepada Allah, bukan iman antroposentrik, iman yang berpusat kepada manusia. Puji Tuhan, di dalam Yesus kami mengenal iman yang berpusat kepada kedaulatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang memperoleh kekuatan iman yang tahan uji, sama-sama kita katakan, amin. 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 Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Baik.